Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Pratiwi Putri, saya dari kelas 4C karyawan. Eee, untuk memenuhi tugas, ulangan akhir semester, dalam mata kuliah semantik ini, saya, sekelompok dengan Neng Nenti, dan materinya itu kan dibagi-bagi, dan bagian saya yaitu, eee, poin, ada 4 poin. Yang ke-1 poin, tingkat kebenaran informasi semantik. Nah, dari pembahasan, masalah bahasa sebagai struktur formal realitas. Di depan dapat diketahui bahwa bahasa sebagai suatu struktur formal memiliki keterbatasan dalam mewakili realitas. Sebab itulah, menghubungkan bahasa dengan logika sejak tempo dulu senantiasa menimbulkan kontroversi. Perbedaan pendapat itu terjadi karena bahasa secara utuh memang tidak mampu mewakili realitas serta mengandung ilogikal. Keberadaan semantik sebagai teori makna dan teori referensi itu juga tampak pada keberadaan semantik yang selain berhubungan dengan unsur sintaktik juga berhubungan dengan unsur pragmatik. Dengan demikian, makna dan keberadaan pada tingkat sintaktik akhirnya juga harus dihubungkan dengan tingkat pragmatik sebagai tingkat yang berhubungan dengan realitas kehidupan. Mengapa abstraktif proposisi yang dapat dipastikan benar masih memiliki kemungkinan benar atau salah? Untuk menjawab masalah tersebut, kita harus kembali kepada keberadaan 3 unsur yang berhubungan erat kaitannya dengan kehadiran proposisi itu sendiri. Nah, di sini ada 3, yakni ada 3, yaitu realitas, manusia, dan bahasa. Di hadapan manusia, realitas selain memiliki sisi internasional, yakni berbagai gambaran yang diterima penanggap, juga memiliki ekstensionalitas, yakni fakta yang dalam keseluruhannya hanya memiliki realitas itu sendiri. Nah, uraian untuk lebih lanjut tentang makna dalam kajian logika bahasa itu adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 5 poin karena dirangkum kan. Jadi yang pentingnya aja. Yang satu ada ekuivokasi, yakni kekaburan makna suatu term atau suatu bentuk kebahasaan yang meskipun telah berada dalam konteks tetap menuansakan berbagai kemungkinan makna. Nah, yang kedua amfiboli, yakni kekabulan makna akibat ketidakjelasan hubungan suatu term dalam struktur kalimat. Nah, yang ketiga ada aksentuasi, yakni memberikan tekanan suatu kata dalam suatu paparan secara tidak tepat sehingga mengaburkan makna yang seharusnya dipresentasikan. Yang keempat yaitu komposisi, berkaitan erat dengan ketidakjelasan suatu pernyataan yang akhirnya juga menyebabkan kekaburan makna dalam pernyataan berikutnya. Yang kelima yaitu defisi, yakni kesalahan yang berhubungan erat dengan kesalahan yang terjadi dalam komposisi. Nah, dari keseluruhan uraian dalam butir ini dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kebenaran informasi semantis memiliki beberapa tingkat. Antaranya, dan ini adalah poin 2, antara makna dan kata dalam tata bahasa tradisional. Dari sekian banyak pengertian batasan makna dalam pembahasan ini, makna diberikan pengertian batasan atau hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa hingga dapat saling mengerti. Tata bahasa struktural Bloomfield misalnya yang menurut Geoffrey Sampson
sangat besar sumbangannya dalam mendudukan kajian linguistik sebagai studi ilmiah, meskipun tahu betul bahwa bahasa memiliki hubungan sangat erat dengan makna. Meletakkan makna pada gejala yang berlangsung dapat diobservasi. Ketaatan bahwa bahasa itu merupakan pemaparan realitas dengan mudah juga dapat menimbulkan anggapan bahwa bahasa dapat dibagi berdasarkan kategori, yaitu ada poin A, bentuk B, fungsi, C dan C A bentuk, B fungsi, dan C makna. Pembagian sejumlah kategori seperti di atas tidak sepenuhnya bertolak dari kajian kebahasaan secara otonom. Kebahasaan secara otonom sesuai dengan ciri faktual realitas kehidupan. Kajian tersebut membagi kategori yang antara lain meliputi nomina, verba, adjektiva, numerelia, adverbia, dan sebagainya. Semantik sebagai unsur luar struktur formal sesuai dengan ciri arbitrer atau relativitas bahasa. Realitas dalam bahasa akhirnya memang tidak identik dengan realitas dunia luar. Makna dalam kata pada dasarnya secara otomatis telah dikuasai secara simultan kebersamaan dengan penguasaan bentuk dari kata itu sendiri. Bertolak dari hasil ketelatenan penulis dalam mengamati perkembangan bahasa, terutama perkembangan bahasa anak penulis sendiri. Hasil observasi sederhana di atas akhirnya juga memperkuat anggapan bahwa berbicara masalah bentuk kebahasaan pada dasarnya sekaligus juga telah mencangkup masalah makna. Dari sejumlah paham dalam kajian tata bahasa yang ada sampai saat ini antara lain tata bahasa struktural, generatif transformasi maupun gramatika fungsional, gramatik relasional, dan teori khusus model Fillmore. Dapat dijumpai adanya dua perbedaan paham dalam perkembangannya berikut. Noam Chomsky, tokoh yang menggeser dominasi tata bahasa struktural dalam perkembangan, awalnya juga menolak analisis kebahasaan sebagai komposis bentuk dan makna. Poin keempat, yang terakhir, yaitu semantik dalam relasi gramatikal. Teori kelompok leksikalis di atas selain ada yang menerima juga banyak yang memberikan alternasi lain. Mereka yang memberikan alternasi lain adalah kelompok transformasionalis yang juga menghadirkan teori dalam semantik generatif. Gramatika relasional yang dikembangkan antara lain oleh David M. Perlmutter yang diawali lewat disertainya serta Paul Forstall adalah kajian yang berusaha memperoleh kaidah hubungan gramatik secara universal dengan bertolak dari dua unsur dasar yang oleh Palmer tersebut, di antara lain yaitu berangkat dari sejumlah prinsip dasar, antara lain bahasa adalah seperangkat kalimat. Kerangka dasar kajian bahasa harus bertolak dari kerangka sistem bahasa itu sendiri dalam pemakaiannya. Semantik adalah unsur yang baru dapat dikaji setelah berada dalam tingkat berarti serta dalam kaitannya dengan pemakaian tingkat sintaktik tidak otonom tetapi ditentukan oleh unsur semantik. Kajian gramatik Kajian gramatik fungsional menyikapi bahasa sebagai unsur yang dimiliki tiga tataran fungsi. Ketiga tataran fungsi itu meliputi antara 1. Fungsi semantik yang ditandai oleh adanya agen, goal, recipient, dan lain-lain. 2. Fungsi sintaktik ditandai oleh adanya subjek dan objek yang memiliki berbagai perspektif sesuai dengan ciri prediksinya. Serta poin ketiga yang terakhir yaitu
Fungsi pragmatik ditandai oleh adanya tema, ekor, topik, dan fokus, dan lain-lain. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.